Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk mengawali perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang indah di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, lembutkan hati kami, untuk kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, kami rindu ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, kami boleh dengan rendah hati menerima firman itu, dan biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati setiap kami. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, dan juga Tuhan kiranya pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul A Savior God for a Little People. Perenungan kita terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, 1-2 tahun belakangan ini kita seringkali dihujani oleh berita-berita hoaks. Terkadang kita menjadi bingung, mana berita yang real, mana berita yang sesungguhnya, dan mana berita yang hoaks. Kita seringkali tidak dapat membedakan berita yang real dan berita yang hoaks. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cara sebetulnya bagi kita untuk membedakan berita yang real dan berita yang hoaks. Yaitu dengan kita memilih sumber yang tepat daripada berita itu. Bila sumber berita adalah sumber berita yang kredibel, yang dapat dipercaya, kemungkinan berita itu adalah berita yang real dan dapat kita jadikan sebuah acuan bahwa berita itu adalah berita yang sesungguhnya, berita yang tidak hoaks. Tetapi bila sumber berita itu tidak meyakinkan, tidak jelas, maka kemungkinan besar bahwa sumber berita itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan sumber berita yang tidak dapat dipercaya, dan kita juga ragu untuk mempercayai berita daripada sumber itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu gembala-gembala menerima sebuah berita tentang lahirnya juru selamat, gembala-gembala menerima sebuah berita itu dari sumber yang sangat kredibel, sumber yang sangat dapat dipercaya, yaitu malaikat daripada Allah itu sendiri. Malaikat memberikan sumber berita kepada gembala-gembala. Kita tahu Bapak Saudara bahwa gembala adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak dapat diandalkan, dapat dikatakan orang kecil, dan ada anggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang seringkali tidak mematuhi yang namanya hukum Taurat. Hal ini dikarenakan Bapak Saudara, gembala harus menjaga dombanya 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam, artinya seminggu penuh mereka harus menjaga dombanya. Yang artinya ketika mereka menjaga dombanya seminggu penuh 7 kali 24 jam itu Bapak Ibu Saudara, artinya mereka tidak dapat pergi ke sinagoge untuk melaksanakan hari Sabat dengan baik. Jadi ada anggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mematuhi hukum Taurat atau hari Sabat itu dengan baik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang najis dan bahkan dilarang untuk pergi ke sinagoge, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila kita memahami gambaran gembala yang seperti ini, maka kita tahu bahwa gembala saat itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang yang pintar atau berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Namun mereka adalah orang kecil, orang yang terpinggirkan. Nah, namun yang menjadi keunikannya justru malaikat mencari gembala-gembala yang ada di pinggir kota. Bukan orang-orang yang ada di dalam kota, tetapi mencari gembala yang ada beberapa kilo dari kota.
Nah, dari hal ini kita mendapat alasan mengapa malaikat datang kepada para gembala yang adalah orang-orang kecil. Malaikat ingin menunjukkan bahwa semua kalangan termasuk para gembala juga dapat menikmati Injil itu. Bapak Ibu Saudara, gembala mewakili orang yang lemah, tidak berdaya, dan orang yang berdosa. Namun kepada kalangan yang paling tidak dipandang oleh masyarakat itulah berita Injil pertama kali disampaikan. Gembala adalah orang berdosa yang rendah hati. Banyak orang yang berkata demikian, Saudara. Yang mana mereka dengan rendah hati mengetahui bahwa mereka orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Namun mereka tidak boleh datang ke sinagoge. Sebagaimana dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Gembala adalah orang yang miskin di hadapan Allah, Bapak Saudara. Bukan hanya miskin karena tidak punya harta, tetapi para gembala mengakui ketidakberdayaan mereka di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati mereka mengakui bahwa diri mereka butuh Tuhan dan mereka adalah orang berdosa. Dan kepada orang yang miskin di hadapan Allah ini, malaikat datang kepada mereka. Malaikat memberitakan pemberitaan Injil ini pertama kalinya kepada mereka. Nah, hal ini Bapak Saudara menjadi sebuah penghiburan bagi kita bahwa Allah tidak memakai kualifikasi yang tinggi dan syarat yang begitu banyak supaya untuk orang boleh mendengar berita Injil, untuk orang boleh menjadi penerima Injil itu atau kabar sukacita itu. Bahkan orang biasa, orang terbuang, orang kecil, orang berdosa sekalipun dapat menjadi penerima Injil, dapat menjadi pendengar Injil itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dicari oleh malaikat, gembala sedang ada di padang dan mereka sedang menjaga domba-dombanya. Ayat ke-8 dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala-gembala dikatakan sedang ada di padang, begitu ya. Kata di padang ini bahasa aslinya sebetulnya sedang ada di satu tempat outdoor. Namun di dalam konteks masa itu Bapak Saudara, tempat outdoor ketika gembala sedang berada di sebuah tempat yang outdoor, kemungkinan besar mereka sedang ada di padang. Mereka Bapak Saudara di padang sedang menjaga dombanya, katanya di ayat ke-8 begitu ya. Nah, kata menjaga ini dalam bahasa aslinya memiliki arti menjaga terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa gambaran yang menggambarkan kata menjaga ini. Misalnya ada seorang yang menggambarkan gambarannya tentang orang yang menjaga atau mengawasi jam tangannya terus-menerus karena dia tidak ingin melewatkan waktu. Nah, ini gambaran kata menjaga begitu ya. Lalu ada juga yang menggambarkan kata menjaga ini dengan menjaga sebuah penjara sehingga penjaga di dalam sebuah penjara ini tidak ingin ada tawanannya yang kabur. Dijaga sedemikian rupa. Dan kata menjaga ini sangat erat kaitannya dengan kata penjagaan di dalam bidang militer. Nah, dalam kaitannya dengan gembala di sini Bapak Saudara, kata menjaga di sini sangat terkait dengan gembala yang terus-menerus mengawasi dombanya. Dia tidak ingin kehilangan dombanya dan juga gembala ini tidak ingin domba-dombanya dimakan oleh binatang buas atau predator di malam hari, begitu ya. Sehingga gembala harus ada di dalam keadaan yang sigap, ada di dalam keadaan yang selalu terjaga bahkan di waktu malam. Nah, dari beberapa tafsiran yang saya baca Bapak Saudara, hal ini yang juga membuat malaikat datang kepada gembala karena gembala adalah orang yang sedang terjaga di malam itu, Bapak Ibu Saudara. Malaikat tidak ingin datang kepada orang yang sedang tidur dan mengira kedatangan malaikat itu adalah sebuah mimpi belaka bagi mereka. Sehingga malaikat mendatangi gembala-gembala yang masih terjaga di malam itu dan mengirimkan sebuah pesan yang begitu agung ini kepada mereka. Dan malaikat ingin bahwa pesan ini benar-benar mereka pahami dengan jelas begitu. Nah, di ayat ke-9 dikatakan bahwa datangnya malaikat kepada gembala-gembala ini diiringi dengan kemuliaan Allah yang bersinar. Kemuliaan Allah yang bersinar di sini
adalah kemuliaan Allah yang sama juga yang dilihat atau yang ditampakkan kepada Abraham ketika sedang di Ur. Kemuliaan Allah yang sama juga yang ditampakkan kepada Musa di Gunung Sinai. Kemuliaan Allah yang sama juga yang ada di kemah suci. Dan kemuliaan Allah yang sama juga yang dilihat oleh Yehezkiel waktu meninggalkan bait suci. Dan kemuliaan Allah yang sama juga yang dilihat oleh Paulus waktu Paulus sedang ada dalam perjalanannya ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika bertemu dengan kemuliaan Allah, para gembala dikatakan merasa ketakutan. Di ayat ke-9 maka dikatakan begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ketika bertemu dengan kemuliaan Allah, seorang akan merasakan kuasa dan kebesaran Allah. Sehingga kemuliaan Allah itu akan membuat orang itu takjub dan kagum. Sehingga orang itu akan tertunduk dan bersujud di hadapan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah juga menghadirkan kekudusan daripada Allah. Sehingga orang yang berjumpa dengan kemuliaan Allah dapat merasakan bahwa dirinya sungguh berdosa, bahwa dirinya tidak layak dan membutuhkan anugerah yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara, John MacArthur mengatakan bahwa ketakutan adalah respon normal setiap orang ketika mereka bertemu dengan seorang malaikat, begitu ya. John MacArthur mengatakan demikian. Ketakutan adalah respon normal setiap orang ketika mereka bertemu dengan malaikat atau melihat kemuliaan Allah yang nyata. Mereka mengalami hadirat Allah yang kudus dan sangat menyadari bahwa diri mereka adalah seorang yang berdosa. John MacArthur mengutip Yesaya yang mengatakan begini dalam Yesaya 6 ayat yang kelima. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Karena hal inilah gembala-gembala takut ketika berhadapan dengan kemuliaan Allah yang penuh dengan kuasa dan kekudusan daripada Allah itu. Namun malaikat memberikan peneguhan kepada gembala-gembala dengan berkata, jangan takut. Karena malaikat Bapak Ibu Saudara tidak datang untuk menghakimi dan membinasakan mereka. Tetapi malaikat datang untuk membawa sebuah kabar besar. Kabar yang sukacita kepada setiap gembala yang ada di sana. Jangan takut, ini merupakan tema Natal kita Bapak Ibu Saudara. Maka saya tidak akan terlalu banyak membahasnya. Tetapi mari kita fokus kepada kata kesukaan besar. Malaikat memberitakan kesukaan besar kepada gembala. Nah, para gembala, Bapak Saudara, menerima kesukaan besar itu dari Allah. Kesukaan besar ini adalah anugerah yang Allah berikan. Yang gembala-gembala itu dapatkan bukan dari apa yang mereka miliki, tetapi mereka dapatkan daripada Allah. Kesukaan besar itu yang datang daripada Allah mengisi hati mereka, mengisi ketakutan mereka, mengisi kegentaran mereka, mengisi kegelisahan mereka, Bapak Saudara. Seberapa banyak Bapak Saudara daripada kita yang sedang ada dalam pergumulan, kegentaran, kegelisahan, dan kita tengah di dalam sebuah perjalanan mencari sukacita yang besar di dalam diri kita. Namun bolehkah saya bertanya Bapak Ibu Saudara, kemana kita sedang mencari sukacita itu? Sukacita seperti apa yang sedang kita cari? Bila kita sedang mencari sebuah sukacita yang dapat dirusak oleh ngengat dan karat, maka itu adalah sukacita yang sementara, yang bersifat fana. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ada di dalam sebuah kondisi pandemi pada saat ini. Tentu kita akan kehilangan momen-momen bersama pada saat ini. Bahkan Bapak Saudara, momen Natal tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Saudara, di dalam momen Natal biasanya kita merayakan dengan begitu meriah.
dengan selebrasi yang begitu baik sekali dirayakan setiap tahunnya. Tetapi Bapak Saudara, di dalam momen Natal tahun ini, mungkin kita tidak bisa merayakan dengan sebuah selebrasi yang begitu meriah kembali. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita, adakah kita bersedih dan kehilangan sukacita ketika kita tidak dapat merayakan Natal dengan sebuah selebrasi yang begitu meriah? Bapak Saudara, kalau kita kehilangan sukacita Natal karena selebrasi, Bapak Saudara, maka Bapak Saudara, kita sedang menempatkan hati kita di dalam sukacita yang tidak sejati, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jangan letakkan sukacita kita kepada sebuah selebrasi atau perayaan atau pernak-pernik Natal. Tetapi kepada sebuah refleksi daripada makna Natal dan relasi dengan Natal yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, berita sukacita yang diberikan kepada gembala oleh malaikat bukanlah sebuah berita yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Tetapi dikatakan bahwa berita itu adalah berita untuk segala bangsa. Bukan sebuah berita yang eksklusif untuk segelintir orang. Tapi berita untuk banyak orang. Dari orang kecil, orang berdosa, orang tersisihkan, orang terpinggirkan. Semua orang, tidak memandang suku dan ras. Semua orang di segala bangsa dapat menikmati berita yang indah itu, berita yang besar, berita yang dipenuhi oleh sukacita itu. Di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, berita itu diberitakan dengan gamblang dan sangat jelas sekali. Dikatakan di ayat ke-11 begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata hari ini Bapak Ibu Saudara menegaskan bahwa sudah tiba waktunya. Saat yang ditunggu-tunggu, saat yang dinanti-nanti ratusan tahun sudah tiba dan terjadi pada saat ini. Penantian itu sudah berakhir. Penantian panjang itu hari ini sudah berakhir. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kata juru selamat ini dalam bahasa aslinya soter, yaitu penyelamat dari bahaya atau biasanya mengacu kepada agen penyelamat atau agen pembebasan. Yaitu bisa jadi adalah orang yang menyelamatkan dan orang yang membebaskan. Sehingga juru selamat di sini artinya dapat kita artikan adalah seorang pembebas daripada dosa. Karena Bapak Saudara ini dibutuhkan oleh manusia, sebetulnya bukanlah ahli politik. Sebetulnya bukanlah seorang yang mampu menasehati saja. Tetapi seorang yang mampu membebaskan manusia daripada cengkeraman dosa. Seorang yang mampu membebaskan manusia daripada kematian kekal dan hukuman yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata soter atau penyelamat ini disusul dengan kata Kristus. Dengan kata Kristus. Nah, ini menjelaskan bahwa yang datang bukan sekedar penyelamat biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi penyelamat dalam artian seorang Mesias yang sudah dibicarakan sejak lama, yang sudah dinubuatkan sejak lama. Dan kemudian kata penyelamat dan Kristus ini disusul juga dengan kata Tuhan. Yang di dalam penggunaannya di dalam perjanjian lama itu juga mengacu kepada kata Yehova, begitu ya, atau Allah di dalam perjanjian lama. Sehingga juru selamat yang adalah Mesias ini adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, begitu. Dan kata Tuhan itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata kurios yang memiliki makna seorang dengan kuasa yang lebih tinggi, begitu ya. Seorang dengan kuasa yang lebih tinggi atau seorang yang berdaulat atau bisa juga diartikan seorang yang memiliki kepemilikan yang absolut, kepemilikan absolut. Nah, terkait kata ini Bapak Saudara, saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang memiliki rumah yang besar, Bapak Saudara. Dia memiliki rumah yang besar, ada 10 kamar di dalamnya.
Lalu suatu kali rumahnya diketuk. Ketika diketuk dibukalah pintunya, lalu ternyata yang muncul adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menawarkan, bolehkah saya masuk ke dalam rumahmu? Orang ini bertanya, kalau Tuhan masuk ke dalam rumah saya, maka apa keuntungannya? Tuhan Yesus berkata, kamu akan aman karena saya ada di dalam rumahmu. Oke, kata orang itu, silakan Tuhan masuk. Tuhan tinggal di kamar yang ini. Tuhan diberikan 1 buah kamar sama orang itu. Lalu Bapak Saudara, di malam harinya, ketika malam tiba, pemilik rumah ini mendengar suara kerasak-kerusuk di luar. Ternyata Bapak Saudara, begitu dia tengok keluar, yang datang adalah seorang maling. Lalu dia berkelahi oleh maling itu bersusah payah. Tapi Bapak Saudara, dia berhasil dikalahkan oleh maling itu. Beberapa harta bendanya diambil. Lalu maling itu pergi. Lalu pemilik rumah ini mengetuk pintu yang kamarnya ditinggali oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keluar, lalu pemilik rumah ini bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Lalu Tuhan menjawab, kamu hanya memberikan saya 1 kamar ini, maka 1 kamar inilah yang akan saya jaga. Lalu pemilik rumah memberikan kepada Tuhan Yesus, oke Tuhan, kalau begitu saya berikan 3 kamar untuk Tuhan Yesus. Lalu Bapak Saudara, besokannya maling datang kembali, terjadilah perkelahian, pemilik rumah ini kembali kalah, lalu beberapa barangnya kembali diambil, hartanya semakin berkurang. Lalu dia kembali ke kamar di mana Tuhan Yesus tinggal, mengetuk pintunya. Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya padahal saya sudah memberikan 3 kamar kepada Tuhan? Lalu Bapak Saudara, Tuhan berkata, kamu hanya memberikan kepadaku 3 kamar. Dan 3 kamar inilah yang akan saya jaga. Lalu pemilik rumah berkata, sekarang saya akan memberikan Tuhan 7 kamar di dalam rumah saya. Oke, kata Tuhan Yesus. Saya akan jaga 7 kamar ini. Lalu besoknya Bapak Saudara, maling kembali datang, cerita yang sama. Terulang, pemilik rumah ini kalah, banyak barang terambil. Lalu pemilik rumah ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya sudah memberikan 7 kamar. Dan jawaban Tuhan Yesus tetap sama Bapak Saudara. Kamu hanya memberikan saya 7 kamar. Saya akan menjaga 7 kamar ini. Yang lainnya tidak saya jaga. Tetapi Bapak Saudara, waktu itu di dalam sebuah perenungannya, akhirnya pemilik rumah ini berkata, Tuhan, kalau begitu saya serahkan semuanya, rumah ini seutuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi penguasa di rumah ini. Oke, kata Tuhan, kalau gitu kamu tidur di kamar yang sana, aku yang akan menjaga rumah ini. Ketika maling datang Bapak Saudara, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan kuasa daripada Tuhan Yesus ini. Maling ini takut dan lari terbirit-birit. Bapak Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi. Tentang bagaimana seorang harusnya menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Terkadang Bapak Saudara, kita menjadikan Yesus juru selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memiliki diri kita secara penuh, secara absolut di dalam diri kita. Mari Bapak Saudara, kita belajar tidak menyerahkan sebagian daripada diri kita. Bukan 10% dari diri kita. Bukan 70% dari diri kita. Bahkan bukan 99% dari bagian kehidupan kita. Tetapi mari kita serahkan 100% dari kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penguasa kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kepada setiap kita yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepadanya kita sedang mencari sukacita sejati. Mari Bapak Saudara, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak pernah pandang bulu. Tuhan Yesus menerima semua orang. Di dalam status sosial apapun. Di dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang berdosa. Tuhan Yesus menerima kita, dan ketika kita datang kepadanya dengan rendah hati, Tuhan akan mengampuni dan berbelas kasih kepada setiap kita. Dan Tuhan akan memberikan sukacita yang besar kepada setiap kita. Kepada kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari Bapak Saudara,
dengan sepenuh hati kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Mengambil alih kehidupan kita, mengambil alih rencana kita, pikiran kita, dan segala aspek di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi orang yang semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa berita Natal telah disampaikan kepada setiap kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya berita Natal ini dapat menjadi sebuah sukacita bagi setiap kami. Karena berita Natal ini merupakan sebuah jawaban daripada keadaan setiap kami manusia yang berdosa, yang terpuruk, yang tidak dapat berelasi dengan Allah. Tapi kami bersyukur juru selamat itu datang ke dalam dunia, disalibkan, menebus dosa kami, sehingga setiap kami Tuhan dapat diampuni dosa dan pelanggarannya. Dan setiap kami Tuhan yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, ajar setiap kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan sebagian, bukan 90%, tapi seluruhnya, seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami, rencana kami, pilihan-pilihan yang kami buat, mulut kami, tindakan kami, perbuatan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.